selamat berjumpa kembali para sobat Light of Perseverance. Hari ini kita akan menyelami perjalanan batin seorang jenius yang penuh dengan kontradiksi tentang kehilangan, tentang pencarian makna dan bagaimana ia mengubah dunia bukan dengan kekayaan tapi dengan visi. Ini dia kisah perjuangan Steve Jobs, pendiri salah satu perangkat paling elegan yang merupakan favorit dari banyak sekali anak-anak muda, dan saya percaya ini adalah favorit teman-teman sekalian juga, apalagi kalau bukan Apple. Di balik layar perangkat yang kita genggam hari ini, ada kisah seorang pria yang pernah ditolak, dijatuhkan, namun bangkit lebih kuat dan bersinar lebih terang. Steve Jobs. Bukan sekedar pendiri Apple, ia adalah simbol perjuangan tanpa kompromi, pencarian makna dan keyakinan penuh pada kekuatan ide. Sebelum dunia mengenalnya sebagai sang visioner yang mengubah wajah teknologi, Steve Jobs hanyalah denyut kecil dalam perut seorang mahasiswa muda bernama Joan Siebel. Di usia yang masih diliputi kebimbangan, Joan menghadapi kenyataan yang tak mudah. Ia mengandung seorang anak di luar ikatan pernikahan dalam masyarakat Amerika tahun 1955 yang masih kaku dan menghakimi. Ayah dari anak itu, Abdul Fattah Jandali, seorang mahasiswa asal Suriah juga, belum siap menantang batas budaya dan keluarga demi cinta yang mereka miliki. Dalam diam dan harap, Joan menahan air mata dan memutuskan satu hal paling penting dan paling sulit dalam hidupnya. Ia akan melahirkan anak itu, tapi tidak akan membesarkannya. Sebuah keputusan berat yang lahir bukan dari keengganan, melainkan dari keyakinan bahwa anak itu pantas mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Lalu lahirlah bayi laki-laki itu. Pada tanggal 24 Februari 1955 di San Francisco, California, ia belum diberi nama. Ia belum tahu bahwa dirinya telah dimulai dengan kehilangan. Joan ingin anak itu diasuh oleh keluarga terpelajar, tapi takdir punya rencana lain. Calon orang tua angkat yang pertama menolak karena Steve bukan perempuan. Akhirnya ia diasuh oleh pasangan sederhana, Paul dan Clara Jobs. Mereka bukan sarjana, mereka bukan siapa-siapa, tapi mereka mencintainya dengan sepenuh hati. Paul, seorang montir mesin, mengajari Steve kecil bukan hanya cara memegang obeng, tapi juga bagaimana mencintai proses membangun sesuatu dari nol. Clara, dengan kelembutan seorang ibu sejati, menanamkan kehangatan di hati anak yang pernah ditolak itu. Namun dalam diri Steve kecil tetap ada rasa asing, seolah-olah ia sedang menjalani kehidupan yang setengah milik orang lain. Ia tahu sejak dini bahwa ia diadopsi, dan walaupun Paul dan Clara tak pernah membuatnya merasa kurang dicintai, tetap ada pertanyaan yang diam-diam tumbuh di dadanya. Kenapa aku ditinggalkan? Kenapa aku tidak diinginkan sejak awal? Masa kecil Steve bukan tentang tawa yang riang atau rumah yang penuh canda. Ia tumbuh dengan kepekaan tajam dan kepala yang sulit dikendalikan. Ia merasa berbeda. Guru-gurunya menganggapnya pembangkang. Tak jarang menuntutnya keluar dari kelas karena terlalu banyak bertanya dan terlalu keras membantah. Tetapi di balik tatapan tajam dan pemberontakan itu, tersembunyi anak kecil yang sedang mencari tempatnya di dunia. Anak yang dilahirkan oleh keraguan, dibesarkan oleh cinta sederhana, dan ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam sunyi masa kecilnya, tanpa ia sadari, dunia sedang bersiap menyambut seorang pencipta perubahan. Jobs kuliah di Reed College, tapi hanya bertahan 1 semester. Ia keluar bukan karena bodoh, tapi karena tidak menemukan makna di kelas. Ia lebih tertarik pada kaligrafi, filosofi timur, dan meditasi. Ia tidur di lantai kamar temannya, makan gratis di kuil, dan mengumpulkan botol bekas untuk bertahan hidup. Namun ia percaya semua itu akan menyatu nanti, dan benar, desain indah Mac kelak lahir dari kaligrafi yang ia pelajari diam-diam. Pada tahun 1976, Jobs dan Steve Wozniak mendirikan Apple di garasi rumah orang tuanya. Mereka bukan insinyur hebat atau pengusaha kaya, tapi mereka punya visi, membuat komputer pribadi yang indah, mudah digunakan, dan bisa dimiliki siapapun. Jobs menjual mobilnya, mengetuk pintu investor, dan tak henti meyakinkan dunia. Ia bukan programmer, tapi communicator ulung. Ia tahu bagaimana menghidupkan ide menjadi produk. Ironisnya, setelah Apple menjadi raksasa, Jobs justru dikeluarkan dari perusahaannya sendiri oleh dewan direksi. Saat itu ia berusia 30, kehilangan segalanya. Dunia mengira itu akhir kisah Steve Jobs. Tapi Jobs tidak tenggelam dalam kecewa. Ia justru berkata, "Getting fired from Apple was the best thing could have happened to me." Jobs mendirikan Next,
sebuah perusahaan komputer dengan pembeli Pixar yang kelak mengubah dunia animasi lewat Toy Story. Ia menciptakan kembali dirinya dari CEO Apple yang diusir, menjadi pionir teknologi dan seni. Apple kemudian membeli Next dan Jobs kembali ke rumah lamanya. Tapi kali ini ia datang dengan lebih banyak pengalaman, lebih banyak luka, dan lebih banyak kekuatan. Kembalinya Jobs membawa revolusi, iMac, iPod, iPhone, iPad. Ia tidak hanya menciptakan produk, tapi mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, mendengarkan musik, dan menjalani hidup. Ia dikenal keras, perfeksionis, bahkan kadang menyebalkan. Tapi dari semua itu, lahirlah produk-produk luar biasa yang dirancang tidak untuk pasar, tapi untuk menyentuh hati. Jobs meninggal pada tahun 2011 karena kanker pankreas, tapi ia meninggalkan warisan yang tak akan pernah mati. Apple menjadi perusahaan terbesar dunia, dan lebih dari itu, ia mengajarkan satu hal. The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Steve Jobs bukan pejalan yang nyaman. Ia tersandung, jatuh, bahkan diludahi, tapi terus melangkah. Karena ia percaya dunia bisa lebih indah jika kita mencintai apa yang kita kerjakan dan tidak pernah berhenti percaya pada intuisi dan impian kita. Perjuangannya adalah bukti bahwa hidup tak harus sempurna untuk jadi luar biasa.